Ya, dalam ibadah itu bisa dikatakan sah apabila kita mempunyai ilmu. Dalam pekerjaan apapun itu kita akan dianggap sah melakukan suatu pekerjaan tersebut, apalagi dalam masalah ibadah ketika kita mempunyai ilmunya gitu. Tidak berlaku bagi orang yang bodoh. Orang yang bodoh ketika dia mengerjakan ibadah, maka itu itu adalah suatu, namanya itu fitnah itu suatu kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya shalli wa sallim daiman abada 'alal habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada 'alal habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dina kesempatan kali ieu arurang biasa kumpul sapertos biasana tina raga thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan ilmuna dapat, berkahna dapat. Amin. Urang neraskeun hanca anu kamari nyaeta tina kitab Ta'lim. Kalau pertemuan kemarin itu membahas tentang hakikat ilmu, untuk pertemuan kali ini yaitu membahas tentang niat waktu menuntut ilmu, niat dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hukiya 'an Syafi'i rahimallahu ta'ala, dan telah diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala annahu qala, sungguhnya Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ilmani, bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu fikih lil adyan, yang pertama adalah ilmu fikih dalam urusan agama, wa ilmu tibbi lil abdan, dan kedua adalah ilmu kedokteran dalam kesehatan badan. Jadi Imam Syafi'i telah menceritakan bahwa yang namanya ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu fikih lil adyan, yaitu ilmu fikih dalam urusan agama. Kembali kepada pengertian yang pertama di pertemuan pertama, bahwa dalam kitab ini yang dimaksud fikih adalah ilmu yang mencakup ilmu akidah dan ilmu furu'. Ilmu akidah itu adalah fikih akbar, sedangkan ilmu furu' itu adalah fikih asghar. Karena kitab ini tuh, pengarang kitab ini yaitu Syekh Az-Zarnuji, beliau itu bermazhab Imam Maliki, Imam Hanafi. Wa ilmu tibbi lil abdan, dan yang kedua yaitu ilmu kesehatan badan. Wa ma wara'a dzalika burqatul majlis, dan selebihnya daripada itu hanya sebatas sebagai pelengkap. Nah, jadi kan
yang menjadi asas atau menjadi dasar suatu ilmu itu yang pertama ada ilmu agama, yang kedua ada ilmu kesehatan. Kalau di situ kayak gini. Jadi dengan ilmu agama itu, jadi dengan ilmu kesehatan, maka kita pun ketika mengerjakan ilmu agama, melakukan suatu ibadah pun akan lancar kan, akan bisa melaksanakan suatu ibadah. Makanya di sini yang menjadi asas atau dasar daripada ilmu itu ada dua, ilmu agama dan ilmu kedokteran. Maksudnya ilmu kedokteran di sini yaitu ilmu kesehatan badan. Ilmu tentang kalau kayak mengatur pola makan, pola tidur, kemudian pola istirahat kayak gitu. Itu dibahas semua. Karena apa? Karena manusia itu tidak lepas dari yang namanya istirahat. Jadi dalam setiap harinya, setiap waktunya manusia itu memerlukan waktu istirahat. Karena apa? Dengan istirahat tersebut, maka orang tersebut akan ketika istirahat maka dia itu akan bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain gitu. Jadi akan bisa gitu dari beda sama orang yang ibadah terus tanpa istirahat gitu kan, atau melakukan suatu pekerjaan tapi tanpa istirahat, ya ujung-ujungnya jadi madarat untuk dirinya sendiri. Wa ma wara azalika bulghatul majlis, dan selebihnya daripada ilmu dua yang tadi kayak ilmu ilmu agama yang lain, kemudian ilmu umum yang lain, itu termasuk sebagai pelengkap saja atau sebagai ilmu pendukung. Wa amma tafsirul ilmi, dan adapun yang dimaksud dengan ilmu, fahuwa, adapun yang dimaksud dengan ilmu yaitu sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-mazkur. Jadi yang dimaksud dengan ilmu adalah sifat yang menjadikan seorang menjadi mengerti tentang sesuatu. Sifatun yaitu satu sifat, yatajalla yang akan menjadi jelas, biha dengan sifat tersebut, liman kepada seseorang, qamat hiya bihi yang mempunyai sifat tersebut. Jadi ilmu itu adalah sifat yang menjadikan seseorang menjadi mengerti tentang sesuatu, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah ilmu. Secara singkatnya bahwa ilmu itu adalah mengetahui secara persis gitu. Nah, jadi yang awalnya kita tahu kan menjadi paham tentang suatu masalah. Yang awalnya kita tidak paham agama, tapi karena menuntut ilmu, dan ilmu itu adalah suatu suatu kebenaran kan, suatu yang baik, maka itu akan menjadi yang awalnya tidak tahu menjadi tahu gitu karena ilmu tersebut. Kemudian ada yang dimaksud dengan wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi, dan yang kedua yaitu ilmu fikih. Fikih adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi, yaitu mengetahui tentang detailnya ilmu, atau mengetahui tentang tentang suatu perkara secara terperinci. Itu yang dimaksud dengan fikih. Qala Abu Hanifah rahimallahu taala alaihi, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha. Fikih adalah bagaimana seorang mengenali dirinya, apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya baginya. Jadi fikih dengan ilmu di sini tuh intinya sama, yaitu suatu pengetahuan, sesuatu sama-sama gitu, sama-sama suatu pengetahuan dan sesuatu yang akan menjadikan perubahan, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Tapi fikih di sini adalah mengetahui tentang detailnya sesuatu secara terperinci, jadi lebih rinci lagi. Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha, yaitu bagaimana seseorang itu mengenali dirinya, apa yang bermanfaat dan berbahaya baginya, wa ma 'alaiha, dan apa yang ada pada dirinya. Jadi sepantasnya bagi kita seorang muslim sepatutnya untuk menuntut ilmu. Jadi wajib bagi kita tuh untuk menuntut ilmu
Karena apa? Karena dengan ilmu tersebut kita akan namanya tuh ya dalam ibadah itu bisa dikatakan sah apabila kita mempunyai ilmu. Dalam pekerjaan apapun itu kita akan dianggap sah melakukan suatu pekerjaan tersebut, apalagi dalam masalah ibadah ketika kita mempunyai ilmunya gitu. Tidak berlaku bagi orang yang bodoh. Orang yang bodoh ketika dia mengerjakan ibadah maka itu itu adalah suatu namanya itu fitnah itu suatu kerusakan. Jadi kenapa kita tuh harus berilmu? Ya kita juga beribadah, dalam beribadah harus punya ilmu. Dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat juga harus berilmu. Kemudian dalam namanya tuh kehidupan sehari-hari pun kita tidak lepas dengan yang namanya ilmu gitu. Nah, ketika kita sudah tahu ilmu, maka kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas gitu. Jadi kita akan mengetahuinya. Maka dari itu penting rasanya bagi kita untuk terus atau ya istiqomah dalam menuntut ilmu gitu, dalam belajar. Seperti kita sekarang kita melaksanakan kuliah subuh, ya niat awalnya kan yaitu niat menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan niat tersebut ilmu itu bisa didapat. Wa qala Abu Hanifah aidon, kemudian Abu Hanifah juga berkata, mal ilmu illa lil amali bihi. Jadi tidak ada artinya suatu ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Jadi ketika kita sudah mengetahui sesuatu, telah mempelajari sesuatu, kemudian tanpa diamalin, itu tuh tidak ada artinya. Jadi ilmu itu tidak lepas dari pengamalan. Malah ada yang menyebutkan bahwa ilmu itu ya pengamalan. Bisa dikatakan ilmu ketika orang itu bisa mengamalkan apa yang dia tahu. Karena apa? Orang bodoh itu ketika melakukan sesuatu orang bodoh itu ketika melakukan sesuatu karena dia itu bodoh, karena dia itu tidak mengetahuinya, maka itu dalam mengerjakan sesuatu pun itu tidak ada artinya. Begitupun dengan orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkannya, maka dia sama aja dengan orang yang bodoh gitu, gak ada bedanya. Mal ilmu illa lil amal. Jadi yang tidak ada artinya suatu ilmu kecuali dengan diamalkan. Yang dimaksud diamalkan di sini yaitu yang pertama, amal itu maksudnya itu menjaga ilmu. Nah, maksud menjaga ilmu itu adalah dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengamalkannya dulu untuk diri sendiri, kemudian menyebarkannya gitu. Jadi ketika mengetahui ilmu, ketika kita mendapatkan ilmu dalam contohnya dalam suatu majelis ilmu, maka yang pertama kali kita lakukan adalah ya melakukannya untuk diri kita sendiri gitu, melaksanakan atau namanya tuh mengamalkan ilmu tersebut gitu. Nah, ketika kita sudah paham akan ilmu tersebut, jadi bukan hanya sebatas pengetahuan, kita tahu, kita hafal, tapi tanpa adanya perubahan gitu, itu belum bisa dinamakan ilmu. Ilmu itu tidak ada artinya kalau tanpa pengamalan. Nah, ketika kita sudah bisa namanya itu menerapkan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun itu masih belum bisa disebut sempurna, tapi kita sudah berusaha atau sudah mulai untuk melakukannya, maka ya kita juga mempunyai kewajiban untuk menyebarkannya ke yang lain gitu. Jadi saling mengingatkan, saling memberitahu kayak gitu. Yang dimaksud pengamalan di sini itu seperti itu. Wal amalu bihi tarkul ajal. Dan yang dimaksud dan mengamalkannya, wal amalu bihi, dan mengamalkannya bihi dengan ilmu, tarkul jahli, memberdayakan dunia, li ajali, kepada akhirat. Jadi ketika mengamalkan sesuatu, ketika mempunyai ilmu maka harus diamalkan, dan mengamalkan pun harus menggunakan ilmu gitu. Ilmu harus dengan amal, amal harus dengan ilmu. Jadi sama ini tuh sepaket gitu. Jadi ketika seorang beramal tapi tanpa ilmu, yaitu dianggap bohong, dianggap namanya itu tidak ada artinya gitu. Tidak artinya ilmu tanpa amal gitu. Dia gak ada bedanya sama orang yang bodoh gitu kan, tidak bisa mengamalkan ilmunya gitu. Nah, kemudian amal tanpa ilmu
ya sama, itu termasuk, itu adalah sesuatu yang bohong gitu, sesuatu yang salah ketika suatu amal tanpa adanya ilmu. Karena ketika suatu amal dilakukan tanpa ilmu, maka itu namanya tuh jauh dari kata benar. Jadi harus tahu dulu ilmunya, ini tuh apa, pengetahuannya dari mana, kayak gitu. Tarkul jahili idil ajli, dan yang dimaksud di sini yaitu dalam para musannif itu di sini tuh di kitabnya lebih menekankan kepada urusan-urusan agama. Jadi ketika dalam urusan agama itu ya kita harus tahu dulu ilmunya, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka kita harus mengamalkannya gitu dalam perihal sholat, kemudian perihal kayak dalam contoh ilmu sabar, ilmu ikhlas, maka kita harus mengamalkannya gitu. Dengan apa? Dengan tujuan tarkul jahili li ajali, yaitu dengan tujuan yaitu meninggalkan dunia. Maksud meninggalkan di situ yaitu memberdayakan dunia untuk akhirat. Jadi ketika kita sudah mempunyai ilmu, maka kita tuh mengamalkannya dengan niat apa? Dengan tujuan utama kita tuh yaitu akhirat. Jadi dunia itu hanya sebagai tempat namanya tuh berproses, tempat memberdayakan gitu. Jadi tugas kita memberdayakan dunia, menggunakan segala fasilitas yang ada di dunia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya untuk urusan akhirat, li ajali, untuk urusan akhirat. Kemudian payang bagi lil insani ayyadfala, maka hendaknya lil insani alla yaghfala an nafsihi, kepada manusia itu agar tidak lalai dari apa yang bermanfaat baginya, apa yang dibutuhkannya. Jadi jangan sampai kita dalam urusan sholat kita lalai, kita tidak mempelajari ilmu tersebut, lalai gitu kan. Padahal sholat sendiri itu ya yang pertama itu adalah suatu kewajiban, dan yang kedua itu tuh demi kebaikannya gitu. Kalau nggak sholat ya nanti itu ada namanya siksa, ada hukuman. Maka jangan sampai kita lalai terhadap hal tersebut. Contohnya dalam urusan sekarang, kita tuh sekarang zaman tuh lebih makin modern gitu kan. Jadi modern di sini tuh orang-orang tuh lebih ke namanya tuh dalam belajar pun kan udah daring kan, udah pakai HP, udah pakai komputer. Maka kita jangan sampai lalai bermalas-malesan tidak belajar, kayak belajar komputer ataupun lain sebagainya. Soalnya apa? Karena karena kita juga harus tahu apa yang bermanfaat bagi kita di masa depan. Masyarakat kita atau kita tuh butuh apa, jadi harus dipelajari dari sekarang, harus dipersiapkan gitu. Jangan sampai kita lalai, jadi buang-buang umur, istilah nama gitu. Jangan sampai an-nafsihi wa ma yanfa'uha, dan segala sesuatu yang bermanfaat baginya, wa ma yadurruha, dan segala sesuatu yang madarat baginya gitu. Jadi kita harus jangan lalai terhadap sesuatu yang bermanfaat dan terhadap sesuatu yang madarat bagi dirinya. Karena apa? Kita juga sebagai manusia harus tahu di masa depan atau di masa sekarang kita butuh apa yang bermanfaat bagi kita. Jangan sampai kita asal ikut ini, asal ikut itu gitu. Jangan sampai asal ikut-ikutan terus, atau asal melakukan sesuatu tapi kita gak tahu manfaatnya apa, atau bahkan sesuatu tersebut tidak memberi manfaat. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus kita juga harus mengetahui terhadap segala sesuatu itu bahwa ada yang namanya manfaat dan madarat gitu. Ketika melakukan sesuatu, ketika kita contohnya sering main di jalan, sering main-main keluar malam-malam, ya ada madaratnya pasti. Nanti bisa mungkin terjadi fitnah ataupun terjadi kerusuhan gitu kan. Maka sebagai muslim yang baik di sini jelaskan bahwa kita harus semangat atau jangan lalai dari perkara yang bermanfaat dan yang bahaya bagi kita gitu. Kita harus berusaha untuk mencari tahunya fi aulaha, dan di dalam urusan dunia gitu. Wa ukhraha, dan pada urusan akhirat. Ada bisa dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam berjual beli kita harus tahu manfaatnya apa, untungnya apa, kemudian bahayanya apa, resikonya apa. Kita harus tahu itu dalam urusan dunia. Nah, begitupun apalagi dalam urusan akhirat, yang jelas-jelas dalam urusan akhirat itu segala sesuatunya itu dan itu ada hisabnya, tempat penghisaban, tempat
penimbangan amal gitu. Dunia itu tempat amal, adapun akhirat itu tempat namanya tuh pertimbangan amal gitu, penentuan amal. Fayastajliba di sini. Fayastajliba maka mengambil mayanfa'aha apa yang bermanfaat baginya, wa yastanibu mayadurruha dan menjauhi apa yang madarat baginya. Kala yakunu aqluhu wa almuhu hujjatun alai, agar supaya akal dengan ilmunya itu tidak menjadi saksi di hadapan Allah di akhirat nanti gitu. Jadi gini, di akhirat nanti maka segala anggota tubuh kita itu kan bakal ditanya gitu kan. Tangan digunakan untuk apa? Untuk maksiat, yaitu akan mendapatkan siksa. Jadi jangan sampai tubuh yang kita gunakan nanti akan bersaksi di akhirat itu menjadi siksa bagi kita gitu, jangan sampai. Jadi dari sekarang harus tahu tentang apa yang bermanfaat bagi kita, apa yang madarat bagi kita. Yang bermanfaat bagi kita ya berarti yang pertama adalah ilmu dengan amalnya, belajar gitu kan, itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Ibadah itu jelas sangat bermanfaat. Kemudian yang berbahaya ya berarti menghindari segala bentuk maksiat, segala bentuk kejahatan itu dihindari. Karena apa? Segala anggota tubuh dari kita aja, segala sesuatu dari apa yang kita miliki itu nanti akan dipertanggungjawabkan gitu. Nanti tangan itu dipakai apa, terus kaki dipakai apa. Jangan sampai ketika ditanya di akhirat, nah ini tangan dipakai buat apa? Oh buat nyolong kan, buat namanya itu mencuri gitu, buat mukulin orang. Nah itu akan dihisab, tangan itu akan menjadi saksi yang akan menjadikan orang itu disiksa. Kemudian kaki itu dipakai buat apa? Apakah kaki itu dipakai buat bermaksiat gitu kan, melakukan perjalanan kepada maksiat, atau kaki itu dipakai buat berjalan ke masjid gitu, dipakai buat hal-hal yang bermanfaat. Maka itu akan menjadi saksi pula, apakah kita tuh akan mendapat siksa atau mendapat pahala gitu. Jadi harus dipikirkan dari sekarang, harus dipersiapkan. Kita juga jangan lalai terhadap hal yang manfaat bagi kita dan yang bahaya bagi kita. Faizdadu uqubatan, maka bertambah siksanya ketika kita lalai gitu. Nauzubillahi min sukhtika wa iqab, kami berlindung kepada Allah dari murkanya, wa iqabihi dan dari siksanya. Wa qad warada, dan telah datang fi manaqibil ilmi, dalam cerita keagungan ilmu, wa fadhailihi dan keutamaan ilmu, ayatan dalam banyak ayat, wa akhbar dan memberi kabar, sahihatun yang sahih, masyhuratun yang masyhur, lam nastaghil bi zikriha kaila yatul kitab, supaya lam nastaghil, jadi tidak akan menyibukkan diri kami bizikriha dengan menyebut ayat-ayat tersebut, kaila yatul kitab, supaya kitab ini tidak panjang. Bismillah. Faslun fi niyatil hal wa ta'lim. Summa la kemudian mesti atau seharusnya, sepatutnya lahu kepada kita itu untuk belajar. Dalam belajar itu minan niyati, yaitu tidak lepas dari yang namanya niat, fi zamani ta'allumil ilmi, di saat menuntut ilmu. Jadi diharuskan bagi kita, tidak lepas ketika melakukan suatu amal itu harus ada niatnya gitu. Jadi dalam belajar itu tuh diharuskan, labu dalam minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi, diharuskan bagi seorang penuntut ilmu ketika belajar untuk berniat terlebih dahulu, berniat melakukan belajar gitu. Jadi harus niat, diperbaiki dulu niatnya gitu, diteguhkan hatinya, diluruskan niatnya, tujuan kita belajar itu untuk apa, dan nanti itu kita akan jadi apa gitu, harus ditentukan gitu, harus diluruskan niat kita itu. Jangan sampai, karena gini, ketika niat itu adalah istilahnya tuh niat itu adalah niat itu kunci segala bentuk ibadah gitu kan. Ibadah itu segala sesuatu, ibadah itu tergantung niatnya kan. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Segala amal tidak lepas daripada niatnya. Ketika niatnya buruk, maka pekerjaannya pun akan dinilai buruk gitu. Jadi ketika niat awalnya itu jelek,
maka dia sama aja merencanakan kejelekan gitu, nanti pun akan jelek dalam amalnya gitu. Jadi harus namanya tuh sebagai penuntut ilmu ya kita harus meluruskan niat kita. Kita menuntut ilmu demi apa, dengan tujuan apa? Apakah kita ingin tujuannya itu ingin mendapat ridho Allah atau ingin dipandang orang, nauzubillah ya. Apa mau namanya tuh mencari namanya tuh perhatian manusia, kan harus diluruskan niatnya. Nah, niat yang lurus di sini adalah li ajrillah. Jadi dengan tujuan kepada Allah. Izin niyatu hiya al aslu fi jami'il ahwali, karena sesungguhnya niat itu adalah pokok atau asal dalam segala keadaan. Nah, jadi segala liqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya segala suatu amal itu biniat, tergantung pada amalnya, atau al umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung pada apa yang dimaksudnya. Ketika maksudnya baik, maka amalnya akan baik. Ketika maksudnya buruk, maka amalnya pun akan buruk. Jadi tergantung, walaupun suatu ibadah itu adalah suatu kebaikan, tapi ketika niatnya jelek, maka ibadah tersebut ya dinilai jelek, tidak ada hasilnya, malah akan mendapat namanya itu siksa, akan mendapat madarat gitu. Ketika melakukan suatu pekerjaan yang emang bukan suatu ibadah tapi diniati ibadah, maka itu akan ya dinilai ibadah, mendapatkan pahala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'mali dunya. Kam min amalin, alangkah banyaknya satu amal, yatasawwaru yang terlihat, bi surati amali dunya, yang terlihat adalah amal dunia gitu kan. Wa yasiru yahsunu niyat min amalil akhirati, akan tetapi menjadi bihusni niyati, karena bagusnya niatnya, min amalil akhirat, menjadi amal akhirat. Jadi di sini ada hadis Nabi yang menjelaskan alangkah banyaknya suatu amal, yang suatu amal tersebut adalah amal-amal dunia, tapi karena diniati dengan hal yang baik, maka amal dunia tersebut itu menjadi amal akhirat gitu. Contohnya gini, contoh bekerja itu adalah pekerjaan dunia, itu urusan dunia. Berjualan kan, itu urusan dunia, tapi ketika diniati, wah saya tuh bekerja untuk menafkahi istri dan anak saya, maka itu akan menjadi amal akhirat gitu, akan menjadi pahala baginya, akan menjadi suatu ibadah ketika diniati untuk akhirat gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi seperti itu, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya bi husni niyati min amalil akhirat, itu alangkah banyaknya suatu amal yang terlihat itu adalah amalan dunia, akan tetapi dia berniat dengan bagus, bi husni niyat, dengan niatnya yang bagus, min amalil akhirati, maka akan menjadi amal akhirat. Begitupun sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah, alangkah banyaknya amal-amal akhirat, sumaya siru min amali dunia, kemudian jadi amal dunia, bisuin niat, karena jeleknya niat gitu. Jadi contohnya dalam suatu ibadah, kita tuh dalam ibadah contoh niatnya itu ingin ria, nauzubillah, ingin ria, maka itu sudah tidak menjadi amal akhirat lagi, itu sudah hanya sebatas amal dunia. Karena apa? Karena bisuin niat, karena jeleknya niatnya gitu, karena niatnya itu jelek. Maka kita ketika melakukan sesuatu ya harus namanya itu dengan motivasi. Motivasi di sini apa? Yaitu dengan tujuan Allah, demi akhirat gitu. Jadi dalam bekerja kita niatkan karena Allah. Dalam menuntut ilmu itu sudah jelas harus karena Allah. Karena apa? Ketika ilmu itu diniati oleh segala sesuatu yang bukan karena Allah, maka ilmu itu akan berbalik madarat bagi kita gitu. Tidak akan manfaat, tidak akan mendapat keberkahan. Begitupun dalam pekerjaan yang lainnya, dalam berjual beli, dalam pekerjaan sehari-hari kita, ketika kita tidak diniatkan dengan tujuan Allah SWT, dengan tujuan akhirat, tidak diniati dengan niat yang baik, maka itu hanya sebatas istilahnya tuh nyapekeun sorangan gitu kan, capek-capek tapi kaberkahanana, jadi tong sampai ka gitu. Ayeuna ngaji, ayeuna itu niat, jadi tong saukur niat. Jadi jangan sebatas niat sekarang ikut ngaji itu cuma
mau nulis aja gitu, nulis di buku biar nanti distorin ke sekolah. Jadi jangan sampai niatnya hanya seperti itu, tapi luruskan niat bahwa kita tuh di sini mengaji dan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu gitu kan, ilmu yang bermanfaat dan berkah. Wayang bagi ayanwiya al-muta'allimu, dan seyogianya ayanwiya berniat siapa yang mencari ilmu, itolabil ilmi dalam menuntut ilmu, ridho Allah Ta'ala, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah di sini dijelaskan wayang bagi seyogianya, maka seharusnya sepatutnya seorang yang menuntut ilmu itu dalam menuntut ilmu tersebut harus dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wadarul akhirah, dan mendapat kebaikan di akhirat. Jadi ketika beramal, beribadah, melakukan suatu pekerjaan ataupun dalam hal ini tuh ketika belajar, maka harus dengan tujuan mengharap ridha Allah dan mengharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, mendapat kebaikan di akhirat. Wa izalatal jahli an nafsihi, dan menghilangkan kebodohan, wa an syairil juhali, dan menghilangkan segala kebodohan dari banyak orang gitu. Jadi kita juga harus motivasi, selain kita mementingkan diri kita sendiri, selain memikirkan diri sendiri, kita juga harus memikirkan orang lain. Oh, orang lain tuh ternyata termasuk orang yang susah dalam namanya itu fasilitas belajar itu kurang, maka kita juga ya sebagai orang yang berilmu maka kita harus membantunya. Jangan sampai karena kan di sini juga tadi dijelaskan bahwa al ilmu bila amalin kan, jadi ilmu itu tidak ada artinya tanpa amal, itu tidak ada artinya. Nah maksud dari pengamalan tersebut adalah dengan cara yang pertama untuk diri kita sendiri, dan selebihnya diamalkan kepada orang lain, membantu orang lain. Kalau kita punya ilmu, ya mengajarkannya kepada orang lain, membaginya kepada orang lain. Nah tujuan menuntut ilmu itu yang pertama adalah mengharap ridho Allah, dan yang kedua adalah untuk mendapat kebaikan di akhirat, wa izalatul jahli an nafsihi, dan yang ketiga yaitu dengan niat menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya salah menjadi benar gitu. Wa an sayyidil juhali, dan menghilangkan segala kebodohan dari banyak orang. Nah, kesuksesan seorang yang berilmu itu ketika dia bisa namanya itu merubah seseorang itu menjadi awalnya tidak tahu menjadi tahu gitu. Makanya sebaik-baiknya profesi itu adalah seorang pengajar gitu, seorang yang mengajarkan suatu ilmu. Wa ihya ad-din, dan dengan niat menghidupkan atau namanya itu menghidupkan syiar agama gitu. Wa izalatul jahli, menghilangkan kebodohan dan segala kebodohan dari banyak orang, kemudian menghidupkan syariat Islam. Nah sekarang itu, zaman sekarang, jika kita emang tidak terlalu namanya itu paham terkait ilmu agama, nah yang maksud mendirikan syariat Islam kan ini tuh biasanya untuk orang-orang yang paham agama, kepada ahli agama, yaitu menyerukan kitab-kitab Allah, hadis-hadis Nabi gitu kan. Nah untuk kita yang emang bisa dibilang masih awam, untuk saya sendirilah masih awam, maka tugas kita sebagai cara kita syiar agama, yaitu menghidupkan agama itu ya dengan cara kita menjadi public figure. Maksud public figure tuh kita tuh sebagai setidaknya kita harus terlihat baik, setidaknya kita melakukan kebaikan. Oh jadi orang tuh lihat tuh, oh umat Islam tuh seperti ini ternyata. Nah itu udah termasuk syiar gitu. Syiar yang paling simpel tuh seperti itu. Kita melakukan sesuatu yang baik atas nama Islam, lakukan dalam bermasyarakat ya sopan, ramah gitu kan. Nah itu sudah mencerminkan jiwa seorang muslim gitu. Nah itu adalah salah satu syiar yang paling kecil itu seperti itu. Syiar agama Allah kan. Kemudian menyedekahkan hartanya kan dengan tujuan syiar atau menghidupkan agama Allah, mendirikan masjid, musola, kemudian tempat menuntut ilmu, majelis ilmu kan. Itu adalah termasuk syiar itu. Wa ibqa'il islami, agar Islam itu selalu abadi. Fainal baqa'il Islam bil ilmi, karena abadinya Islam itu dengan ilmu. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa saking pentingnya menuntut ilmu tersebut, saking pentingnya ilmu tersebut, di sini dijelaskan bahwa ya Islam itu abadinya Islam, tetapnya Islam itu ya dengan ilmu. Ketika ilmu itu tidak ada, ya Islam juga akan runtuh gitu. Tidak akan hidup. Tidak akan namanya itu akan hancur lah gitu tanpa ilmu itu.
wala yasihu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli, dan tidak sah orang yang zuhud dan takwa ma'al jahli dengan kebodohannya. Jadi suatu takwa dan zuhud itu adalah suatu yang baik, dinilai sangat baik. Tapi ketika seorang itu mengaku merasa zuhud dan takwa tapi dia itu bodoh, maka tidak sah. Tidak sah. Jadi hanya sebatas zuhud itu ya cuma sebatas namanya tuh keinginan cuma sebatas keinginan hati aja gitu, takwa zuhud gitu kan. Tapi dia tuh bodoh, tidak tahu ilmunya, maka itu tidak sah. Wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sah orang yang zuhud dan orang yang takwa dengan kebodohannya. Dan kemarin juga dijelaskan bahwa orang yang dimaksud dengan orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak bisa dikuasai dengan sesuatu, orang yang tidak bisa dikuasai oleh dunia gitu kan. Maka itu disebut orang yang zuhud. Kemudian orang yang takwa. Wa ansyadda li ba'dihim, dan telah menyenandungkan siapa, yaitu Syekh Imam Al-Ajli Burhanuddin Shahibul Hidayah dalam suatu syairan, fasadun kabirun alimun mutahatikun. Jadi fasadun, kerusakan, kabirun yang sangat besar, alimun yaitu seorang yang alim, mutahatikun tapi dia menodai syariat. Jadi dia tuh adalah suatu kerusakan yang besar ketika seorang alim, seorang yang kita anggap suatu orang yang berilmu tapi dia menodai agama, menodai syariat, maka itu adalah seburuk-buruknya orang itu seperti itu. Jadi yang dapat merusak agama itu ya orang-orang yang seperti itu. Orang itu alim, tapi dia tuh di samping alim tuh, tapi dia tuh menodai syariat gitu kan. Namanya tuh kemudian wakbaru minhu jahilun mutanasikun, dan sebesar-besarnya orang namanya tuh kerusakan itu juga orang yang bodoh dan namanya tuh orang yang ahli ibadah. Nah, di sini dijelaskan bahwa suatu kerusakan yang besar seorang yang alim tapi menodai syariat, dan suatu kerusakan yang besar seorang yang bodoh tapi ahli ibadah. Seorang yang bodoh tapi ahli ibadah itu sama-sama suatu kerusakan yang besar gitu kan. Suatu yang sangat buruk gitu kan. Ketika seorang itu berilmu tapi dia menodai syariat gitu kan. Jadi menista agama kayak gitu. Itu seburuk-buruknya orang tuh seperti itu. Kemudian orang tuh sering suka ibadah tapi dia tuh bodoh, maka itu juga sama aja suatu kerusakan yang besar. Baru minhu jahilan mutanasik, itu seburuk-buruknya orang yang bodoh itu adalah orang yang ahli ibadah, bodoh tapi ahli ibadah gitu. Jadi ibadahnya itu ya tanpa ilmu, dan ketika suatu amal tanpa ilmu, maka layasiho itu tidak sah, maka malah akan menjadi bumerang baginya gitu, malah akan menjadi madarat, akan jadi siksa baginya. Huma fitnatun fil alamina azimatin. Jadi kedua hal tersebut, yaitu orang alim yang menista agama, orang alim yang menodai syariat, dan orang bodoh yang suka ibadah, itu keduanya fitnatun fil alamina azimah, itu adalah fitnah di dunia yang besar gitu kan. Adalah suatu fitnah itu suatu kerusakan, kejelekan di alam dunia yang sangat besar gitu, suatu kejelekan yang sangat besar. Liman, bagi siapapun, bihima fi dinihi yatamassaku, bagi siapapun yang mengikuti kedua hal tersebut. Wa yanwiya bihi asyukru, dan berniat bihi dengan ilmu, asyukru syukur, ala ni'matil aqli, kepada nikmat akal. Jadi kita juga harus berniat dengan ilmu tersebut, yaitu niat mensyukuri nikmat akal gitu. Kita tuh sudah diberi akal, maka jadi kita tuh sudah diberi akal. Nah, tanda kita mensyukuri nikmat akal tersebut yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara menuntut ilmu. Jangan sampai kita punya akal tapi tidak dipakai untuk menuntut ilmu, yaitu namanya ya lebar gitu, nyaah gitu kan.
udah punya akal tapi gak dipakai. Maka cara kita mensyukuri bahwa kita itu diberi akal oleh Allah ya dengan cara menuntut ilmu, memaksimalkan akal kita untuk segala sesuatu yang dibilang baik menurut agama gitu. Ala nikmatil akli wasihatil badani wala yanwi bihi iqbalan nas, dan jangan berniat untuk iqbalan nas, dipandang atau disanjung manusia. Nah, jadi dalam menuntut ilmu, dalam melakukan sesuatu jangan sampai dengan tujuan untuk dipandang dan disanjung orang gitu kan. Itu disebut riya gitu. Jadi jangan sampai, karena ketika hal itu dilakukan maka itu tidak bernilai kebaikan, tidak bernilai pahala gitu. Dan itu pun tidak mungkin mendapat ridho Allah, nauzubillah. Jadi sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim diberi akal, maka cara kita mensyukuri akal tersebut dengan cara belajar, dan cara kita mensyukuri badan kita yaitu ya dengan sama dengan belajar, dengan mengamalkannya gitu. Jadi harus itu adalah bentuk syukur gitu, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberi akal, kesehatan badan gitu kan. Itu jadi jangan sampai kita tuh dari lalai gitu kan, males-malesan, pokoknya dari sekarang dikurangi gitu, yang awalnya sering main HP atau sering main, maka dari sekarang fokus gitu di jadwal setiap harinya waktu belajar kapan, terus luruskan niat gitu dalam menuntut ilmu itu. Soalnya gini, setiap zaman tuh kan, di dunia aja nih, setiap zaman itu pasti ada perubahan, setiap periode, setiap tahun itu pasti ada perubahan. Semakin kesini dan kesini pendidikan itu ya semakin perkembangan zaman itu semakin maju, tapi pendidikannya semakin, orang-orang yang berpendidikan itu semakin tertinggal. Karena apa? Karena emang mungkin yang pertama salah satu faktornya itu ya faktor kemalasan. Jadi jangan sampai kita sekarang leha-leha dan menyesal di hari kemudian gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi dari sekarang harus dipertimbangkan, harus dipikirkan, diluruskan niatnya terhadap segala sesuatu yang yang ingin kita lakukan gitu. Jadi kita juga harus mencari tahu apa yang baik bagi kita dan apa yang buruk bagi kita. Kalau kita sekarang contoh sering main-main, maka berarti di masa depan saya juga bakal kayak gini. Ketika kita menuntut ilmu, sering ibadah gitu kan, istiqomah dalam beribadah, maka di masa depan pun ya sudah dipastikan akan dia baik juga gitu, akan mencapai kesuksesan. Jadi harus dipikirkan dari sekarang. Rupinangan sakitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.